Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Denis Maula Ruselia, NRP 5519521275, Prodi Teknologi Pengelolaan Sumber Daya Perairan dari Politeknik Alaiusaha Perikanan Jakarta. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagaimana penyusunan rencana pengelolaan dan zonasi di kawasan konservasi daerah, tepatnya di Pulau Berhala, Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara. Pengelolaan kawasan konservasi perairan yang disebut dengan RPZ EKKP 3K itu disusun dengan dua tujuan utama ya. Yang pertama ada mengevaluasi efektivitas pengelolaan sebuah kawasan konservasi. Yang kedua, itu dapat mengembangkan sebuah kawasan konservasi disesuaikan dengan konteks ekologi, dengan sosial, ekonomi, dan politik, di mana kawasan tersebut itu merupakan kawasan rencana pengelolaan dan zonasi, atau yang disebut dengan RPZ ya. Kawasan itu disediakan ketersediaan sumber daya manusia dan kapasitas teknisnya, serta adanya pendanaan. Selanjutnya, Pulau Berhala itu merupakan salah satu pulau yang tidak berpenghuni, berada di Selat Malaka yang berbatasan dengan Malaysia, kaya akan keindahan alam berupa konservasi penyu, terumbu karang, hingga hutan tropis di dalamnya. Dokumen konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil di Pulau Berhala di Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara yang disusun oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara melakukan koordinasi terhadap Dinas Kelautan dan Perikanan Sumatera Barat atau yang disebut dengan BSPL Padang. Tidak hanya itu, kegiatan yang berlangsung tersebut dihadiri beberapa perangkat daerah yang terdiri dari perangkat daerah Provinsi Sumatera Utara, Fauna dan Flora Indonesia, Marine Aceh Program, WWF Indonesia, Northern Sumatera, WCS Marine Aceh, Conservation International Indonesia, Walhi Sumatera Utara, dan Civitas Akademika tentunya. Selanjutnya, berdasarkan rapat tersebut, pernyataan yang disampaikan adalah luas kawasan konservasi di Sumatera Utara itu adalah seluas 158.599,14 hektar. Penyusunan RPZ KKPD Sumatera Utara itu merupakan dimulai dari rencana pengumpulan data yang merupakan salah satu target dan prosesnya berlangsung, yaitu konservasi penyu dan terumbu karang. Selanjutnya, pernyataan tersebut itu disampaikan dalam rapat pada satuan kerja pada tim BPSPL Padang itu berpacu pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 31 Tahun 2020 tentang pengelolaan kawasan konservasi, di mana luas kawasan konservasi perairan daerah di Pulau Berhala itu merupakan minimal harus bisa dicadangkan untuk zona inti seluas 10% dari kategori kawasan taman pesisir. Dalam forum Focus Group Discussion atau FGD, penyusunan dokumen rencana pengelolaan dan zonasi atau RPZ kawasan konservasi perairan daerah pada Pulau Berhala itu merupakan gambaran proses penyusunan dokumen awal hingga akhir. Itu usulannya sesuai dengan penetapan gubernur, di mana dilanjutkan dengan paparan hasil survei dan rencana alokasi ruang. Kegiatan ini juga diakhiri dengan penandatanganan berita acara hasil FGD oleh seluruh peserta. Baik, RZWP 3K itu digunakan menjadi sarana pengelolaan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil melalui penetapan struktur dan pola ruang pada kawasan perencanaan yang memuat kegiatan yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan, serta kegiatan yang hanya dapat dilakukan setelah memperoleh atau bentuk pendampingan mencakup penyusunan materi teknis dokumen RZWP 3K di bagian kabupaten atau kota. RZWP 3K itu yang tertuang pada Permen KP nomor 23 tahun 2016 itu tentang perencanaan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, di mana tahapan legislasi RZWP 3K Provinsi
meliputi 11 tahapan proses penyusunan. Yang pertama itu penyusunan dan penyediaan data set ya. Yang kedua penyediaan tenaga GIS penyusunan. Yang ketiga selanjutnya peningkatan sumber daya manusia melalui BIMTEK atau workshop melalui data spasial. Selanjutnya itu adanya quality control terhadap kesesuaian tahapan dalam Permen KP nomor 23 tahun 2016. Baik, selanjutnya saya akan menerangkan dan menjelaskan terhadap apa itu kawasan penyusunan RZWP 3K pada Provinsi Sumatera Utara. Selanjutnya, untuk dari wilayah perencanaan zonasi KSNT Kawasan Strategis Nasional PPKT Pulau Berhala itu meliputi yang pertama, ke arah darat itu mencakup seluruh wilayah daratan Pulau Berhala, ke arah laut mencakup wilayah perairan di sekitar Pulau Berhala dengan mengikuti ketentuan yang dimana 1 sampai dengan paling jauh itu 12 mil laut diukur dari garis pantai. Yang kedua, wilayah perairan yang berbatasan dengan pulau lain di Provinsi Sumatera Utara yang berada dalam jarak hingga 24 mil dibagi sama jarak atau diukur sesuai dengan prinsip garis tengah. Yang ketiga, wilayah perairan yang berada pada sisi dalam batas laut teritorial Indonesia itu diukur dari garis pantai sampai batas laut teritorial Indonesia. Selanjutnya, rencana zonasi KSNT PPKT Pulau Berhala ini berperan sebagai alat operasionalisasi rencana tata ruang laut dan alat koordinasi pelaksanaan pembangunan di Pulau Berhala. Selanjutnya, rencana zonasi KSNT PPKT Pulau Berhala berfungsi sebagai untuk penyusunan rencana pembangunan, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang, perwujudan keterpaduan dan keserasian pembangunan, serta kepentingan lintas sektor dan rencana pengembangan dengan wilayah sekitarnya, dan penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi. Rencana zonasi KSNT PPKT pada Pulau Berhala ini bertujuan untuk mewujudkan kawasan yang berfungsi mempertahankan dan sebagai keamanan negara, terus menjamin keutuhan, kedaulatan, dan ketertiban wilayah negara, kawasan yang berfungsi untuk perlindungan lingkungan hidup yang mendukung keberlanjutan ekosistem. Selanjutnya, itu kawasan yang berfungsi untuk pengembangan ekonomi demi kesejahteraan masyarakat berbasis perikanan dan kepariwisataan berkelanjutan. Rencana pola ruang pada RZ KSNT PPKT Pulau Berhala meliputi kawasan lindung, yang dimana ada zona LB merupakan zona resapan air berada pada sisi barat, utara, dan timur Berhala. Zona LLP yang merupakan sempadan pantai pada sebagian sisi selatan Pulau Berhala, dan zona LO yang merupakan zona perlindungan penyu berada pada sebagian sisi selatan Pulau Berhala. Selanjutnya ada yang namanya kawasan budidaya. Ada zona BA, yaitu merupakan zona pertahanan dan keamanan. Yang kedua ada zona BU, merupakan zona pelayanan umum. Yang ketiga ada zona BLW yang merupakan zona peruntuk lainnya. Selanjutnya, pola ruang laut dimaksudkan terdiri atas kawasan pemanfaatan umum, kawasan konservasi, dan air laut. Rencana pemanfaatan ruang merupakan upaya perwujudan rencana zonasi KSNT PPKT Pulau Berhala yang dimana dapat dijabarkan ke dalam indikasi program utama, rencana pemanfaatan ruang indikasi program utama yang dimana merupakan adanya usulan program utama, adanya lokasi program, sumber dana, pelaksanaan, waktu dan tahapan pelaksanaan tersebut. Selanjutnya, pengendalian pemanfaatan ruang KSNT PPKT Pulau Berhala digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah daratan dan wilayah perairan. Itu meliputi peraturan pemanfaatan ruang, perizinan, intensif dan disinsentif, dan sanksi.